Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dikoreksi para jemaah sekalian, kalau sekiranya saya naik ke atas mimbar ini, keluarnya nggak pulang dapat ilmu, jemaah protes sama saya, ya. Para jemaah sekalian, Ramadan itu mengajarkan kita bahwasanya sifat munafik dalam diri mesti dihilangin. Bedanya kita sama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya bulan yang dimana bulan tersebut keberuntungan bagi orang yang beriman. Siapa yang disebut di sini yang beriman adalah orang yang benar-benar dia imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datangnya bulan Ramadan, dia senantiasa berbuat kebaikan. Berbeda sama orang munafik. Ketika datang bulan Ramadan, dia senantiasa berbuat keburukan. Kemudian bagaimana kata Nabi Muhammad SAW ketika bulan tersebut, sebelum masuknya bulan tersebut, kata hadis baginda Nabi Muhammad SAW, orang tersebut sudah dapat pahala sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk bulan Ramadan sudah dapat pahala sunnah. Apalagi kita ngerjain yang sunnah. Kemudian berbeda prinsipnya. Orang ketika dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuknya bulan Ramadan senantiasa dihitung kekuatan ibadahnya kepada Allah. Itu sifat orang beriman. Sekarang saya tanya Bapak sekalian, sudah berapa ibadah yang kita lakuin? Tidak usah jauh-jauh Pak. Sekarang ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkannya ketika mau masuk berbuka puasa itu disunahkan apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu sudah kita tinggalin. Padahal di dalam hadisnya 60.000 orang dibebasin dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Orang ahli neraka dibebasin sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Ketika kita mau berbuka puasa. Bayangin 29 hari puasa dalam keadaan kita begitu, berapa jumlah makhluk yang ada dalam neraka dibebasin sama Allah. Kira-kira kita memaksimalkan nggak Ramadan itu? Kita lakuin nggak sunnah dari Nabi Muhammad SAW? Saya ngeliatin, mohon maaf sama Umar. Ketika kita masuk Ramadan, udah sibuk aja berbukanya begini, makanan segala macam bentuk makanan. Itu sebenarnya bukan Ramadan. Ramadan itu mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita pengen ini kita tahan. Itulah orang yang benar-benar memaknai Ramadan. Ramadan itu bukan sekedar makanan, tetapi bagaimana nafsu itu kita tahan untuk benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit-sedikit makan. Kira-kira maksimal nggak ibadah kalau begitu? Nggak maksimal. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan begini, kalau orang sudah kenyang, maka sedikit pula kualitas ibadahnya kepada Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, paman baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit, kalau orang banyak makan, maka ibadahnya sedikit. Kalau sedikit makan, maka kuat ibadah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, usahakan kalau sahur itu sedikit. Kenapa? Supaya nggak ngantuk. Bayangin kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau seandainya umat Nabi Muhammad SAW dia kenyang ketika sahurnya, pasti sholatnya udah malas-malasan, udah ngantuk aja. Bener nggak Pak? Karena sahurnya udah kebanyakan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi, kita lihatin Nabi satu korma dia mampu ratusan rakaat. Malu nggak kita sama Nabi? Ini sifatnya orang munafik itu, satu, mencari kelemahan orang Islam. Tuh, kalau orang masuk bulan Ramadan, orang munafik itu nyari celah. Bagaimana dia orang beriman kepada Allah itu supaya lemah ibadahnya. Itu orang munafik tuh. Yang kedua, senantiasa mencari celah agar umat Islam jatuh kepada dosa. Itu orang munafik tuh. Yang ketiga, senantiasa dia nyakitin kaum muslimin. Itu sifat orang munafik. Ada nggak orang di sini begitu Pak? Setiap puasa atau di luar puasa omongannya sama tuh. Ada nggak begitu? Ibu-ibu, ada yang begitu Bu? Pokok puasa sama, di luar puasa lebih parah dari itu. Omongannya sudah nggak keluar, kebun binatang keluar semua. Ada nggak begitu? Maka puasanya nggak berhasil. Karena pendidikan Ramadan mengajarkan kita bahwasanya kita itu mesti menahan lisan kita,
menahan anggota tubuh kita, menahan hati kita agar senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbeda orang beriman kepada Allah. Kalau orang beriman masuknya bulan Ramadan, senantiasa dia menghitung kekuatan ibadah. Yang kedua, dia menghindari nyakitin kaum muslimin. Nggak nyakitin kaum muslimin artinya nggak hina orang, nggak caci maki orang, sabar. Yang ketiga, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kata Imam Ghazali mengatakan al-hubbul mal wal jah. Bahwasanya orang kalau sudah cinta kepada harta dan kedudukan, itu sifat munafik sudah masuk di dalam dirinya. Saya lihat bahwasanya sekarang itu banyak kaum muslimin lebih demen dengan harta ditumpuk-tumpukin, kemudian senang dengan jabatan. Inilah kelemahan kaum muslimin pada saat sekarang ini, sehingga Allah masukin sifat munafik dalam diri. Orang kalau sudah masuk sifat munafik, susah dinasihatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang munafik satu dengan munafik yang lainnya saling tolong-menolong. Sifat orang munafik itu apa? Ya'muruna bil munkar, dia mengajak kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah daripada yang ma'ruf, wa yaqbiduna aydiyahum, kemudian dia pelit, dikepelit tangannya. Kalau masuk Ramadan itu nggak mau ngeluarin duit. Ada nggak begitu? Di sini ada nggak begitu? Kalau Ramadan masuk itu disimpan terus duitnya. Supaya apa? Mau beli emas. Ntar kalau Ramadan sudah selesai, saya bisa berkilo-kilo emas saya beli tadi. Nah, itu salah itu. Ramadan itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ramadan itu kata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah kalau masuk bulan Ramadan lebih dermawan. Rasulullah SAW. Lah kita masuk Ramadan enggak Ramadan sama aja, tetap aja. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat mengatakan al-bakhil qaribu minan nar. Orang pelit itu dekat dengan neraka. Wa ba'idun minallah, jauh dari Allah. Sedangkan orang yang dermawan, as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minal jannah. Orang yang dermawan dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Ada dua bahasa, ada namanya syuhud, ada namanya bakhil. Bapak tahu bedanya syuhud dengan bakhil? Halo? Ibu-ibu udah pada tidur? Apa bedanya syuhud sama bakhil? Ayo, sama-sama pelit, cuma levelnya beda, Bu. Ayo, supaya dapat nih ilmunya. Syuhud, Bu, kalau syuhud itu atau syuhud itu jangankan diri dia, orang lain mau nyumbang dia nggak boleh sama dia. Jangan, itu masjidnya nggak amanah gitu. Begitu tuh. Orang mau nyumbang ditahan sama dia, nggak boleh disumbang. Nggak usah infakin ke masjid tuh, nggak amanah gitu. Itu namanya syuhud. Udah bakhil, pelit, orang diajak juga bakhil, namanya syuhud. Maka disebutkan waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang bisa menghindari sifat syuhud, pelit, maka dia orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuh. Itu syuhud. Kalau bakhil itu dia sama diri dia sendiri aja pelit. Sama diri dia nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah, itu namanya bakhil. Maka disebutkan subhanahu alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang yang bakhil, kata Imam Ghazali, orang yang bakhil, yang pelit temannya setan. Karena yang suka bakhil sama pelit itu syaitan. Karena orang beriman dermawan sifatnya, suka memberi, suka mengasih. Sekarang, maka kata Imam Ghazali mengatakan nanti di akhir zaman, kita udah fase di akhir zaman. Sedikit orang yang memberi, banyak yang meminta. Minta tuh banyak, tapi yang ngasih sedikit. Bu Haji, ini ada sumbangan. Kata Bu Haji, tiap hari sumbangan. Nggak boleh Bu Haji ya, jangan nyakitin kaum muslimin. Kalau ada orang minta sumbangan, mohon maaf gitu. Saya belum bisa ngasih hari ini, mungkin tahun depan bisa ngasih. Bahasanya yang enak. Karena kalau kita sudah nyakitin kaum muslimin, dosanya besar, kita termasuk orang yang zalim di hadapan Allah. Karena kedudukan orang Islam, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tinggi di hadapan Allah SWT.
kita nyakitin dia sama dengan nyakitin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, hati-hati banget. Kisah suatu ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ketika itu wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada perbatasan antara Mekah dan Madinah. Ada tanah, ada tanah. Siapa di sini juragan tanah? Ada yang juragan tanah sini? Ada tanah. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Aziz mengatakan bahwasanya ini haknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakannya bahwasanya Nabi nggak mau waktu itu dikasih tanah tersebut. Dia mau infakin ke kaum muslimin. Akhirnya kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sudah menginfakkan harta tersebut, tanah tersebut. Sampailah berita tersebut kepada Marwan, waktu itu gubernur. Marwan tersebut mendengar berita tersebut, langsung diserobot oleh Marwan. Tanah tersebut diserobot oleh Marwan. Maka ketika itu Umar bin Abdul Aziz menegur Marwan. Dia mengatakan, wahai Marwan, itu bukan daripada pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu la nuris. Nabi itu nggak pernah mewarisin harta. Tetapi baginda Nabi Muhammad mewariskan memberi makan pada orang fakir miskin. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, Nabi nggak mewarisin harta, Bu. Pak, tapi Nabi mewarisin apa? Beri makan orang miskin. Kenapa? Semakin banyak kita memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, disitulah bahwasanya harta tersebut akan jadi jaminan Allah besok di kelak di yaumil qiyamah sebagai penolong bagi kita. Jangan takut. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang budak di zaman itu. Budak tersebut ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu istrinya baginda Nabi Muhammad SAW membebaskan budak tersebut. Ketika budak itu di rumah baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini seorang budak ditetapkan dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi mengatakan, si fulan, engkau keluar dari rumahku karena bumi Allah itu begitu luas. Akhirnya seorang budak tersebut di tengah perjalanan ada orang minta-minta. Kemudian seorang budak tersebut membawa setengah korma, setengah korma. Halo ibu, setengah korma tahu Bu? Setengah. Dikasih sepotong korma tersebut dibagikan kepada fakir miskin tersebut. Ketika itu sehingga senang banget orang fakir miskin tersebut. Tadi lapar, dia mengatakan saya lapar. Dikasihlah setengah korma. Turun malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tadi budak itu dia di dalam neraka, namanya sudah ditulis dalam neraka. Terus apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin? Tetapi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala berubah. Gara-gara dia sedekah setengah korma, namanya sudah nggak ada lagi dalam neraka. Di mana namanya? Di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi tersebut mengutus para sahabat cari budak tersebut sampai dapat. Dapatlah budak tersebut, dibawa oleh ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi menceritakan keadaan beliau awalnya sampai akhirnya seorang budak tersebut menangis. Kata dia, seandainya saya tahu ketetapan Allah itu, sedekah saya lebih banyak. Setengah korma, Bu. Bayangin, kalau kita kasih makan orang puasa satu box nasi, bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita kadang-kadang pelit gitu. Dengan ingat Bu, Bapak sekalian, semakin pelit kita sama Allah, artinya kita udah mulai hitung-hitungan sama Allah. Kalau kita sudah hitung-hitungan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipastikan bahwasanya tomak Allah sematkan di dalam diri kita. Kalau tomak di dalam diri kita, maka kita nggak pernah rasa puas di dalam harta tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita tomak masukin dalam hati kita, sifat hasud muncul. Kemudian sifat iri, dengki, dan lain sebagainya, sifat-sifat riya muncul semua. Kenapa? Tomak di dalam diri kita. Nah, jangan sampai, maka mulailah sifat dermawan.
Karena Allah Subhanahu wa taala dermawan kepada hamba-hambanya. Masa kita hambanya Allah nggak mau sifat dermawan, nggak mau sedekah? Lah masuk surga itu 8 pintu, Bu. 8 pintu. Ibu-ibu bapak-bapak sekalian, mau masuk surga lewat mana? Pintu sedekah, pintu baca Quran, pintu salat malam, pintu tasbih, atau pintu yang lainnya. Kita tinggal pilih dari sekarang. Oh, kayak saya mau masuk surga, pintu baca Quran. Maksimalin baca Qurannya. Yang kedua, pintu sedekah. Ya, maksimalin sedekahnya. Sehingga momen Ramadan ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saking dermawannya Allah kepada hambanya, 60.000 ahli neraka dibebasin sama Allah. Dikali berapa kali puasa kita dibebasin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Ramadan benar-benar kita isi dengan niat kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan itu benar-benar kita rasain sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bahwasanya Ramadan itu mengajarkan kita harus hilang sifat nifaq, sifat munafik di dalam diri kita. Sifat munafik itu apa? Sifat yang senantiasa benci sama orang lain, gak suka sama orang lain, tapi senang sama sifat pribadi. Itu hilangin dalam diri kita. Ramadan mengajarkan kita mesti hilang sifat-sifat buruk, muncul sifat baik. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, mau dapat Lailatul Qadar? Mau dapat Lailatul Qadar? Mau? Bapak sekalian, syaratnya satu, maksimalkan sholat 5 waktu di masjid. Sholatkan 5 waktu. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang sholat 5 waktu di masjid, maka dia dapat sholawatnya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Senantiasa Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan tidaklah keluar dalam keadaan Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan dosa ibu bapak kita dan kaum muslimin dan muslimat. Dan kita doakan juga saudara kita dimanapun berada, terkhusus di Gaza, kemudian saudara kita di Palestina dan sebagainya. Dan kemudian doakan juga semoga Allah Ta'ala berikan kemenangan bagi saudara kita di Iran, dan senantiasa Allah Ta'ala menyatukan umat Islam dalam kemenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.